Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Semoga dengan daya Roh Kudus-Mu itu, telinga kami dan hati kami mampu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami, meresapkan, dan mendorong kehendak dan tekad kami untuk mampu mengamalkannya dalam tugas perutusan kami sehari-hari, yakni mengimani-Mu sebagai Tuhan yang membawa kami pada keselamatan, terang yang menuntun kami dalam kegelapan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Taurat-Mu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap Dia, karena saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Topik Injil pada hari ini dari Injil Yohanes 8:12-20. Yesus adalah terang dunia. Keabsahan kesaksian Yesus tentang dirinya. Tidak pasti apakah perselisihan ini terjadi pada hari yang sama ketika perempuan yang berzina itu dibebaskan. Mungkin saja ini adalah hari yang sama, sebab penulis Injil ini tidak menyebutkan hari yang lain dan memperhatikan betapa pagi-pagi benar Kristus memulai pekerjaannya pada hari itu. Meskipun orang-orang Farisi yang mendakwa perempuan itu sudah enyah dengan diam-diam, masih ada orang-orang Farisi lain yang menentang Kristus, yang cukup kurang ajar dan bermuka badak, sekalipun golongan mereka sudah dibuat mundur dengan memalukan seperti itu. Bahkan mungkin hal itu justru membuat mereka lebih bersemangat lagi untuk bertengkar dengan Yesus, supaya dapat memulihkan kembali, jika mungkin, nama baik golongan mereka yang sudah tersandung tadi. Bagaimana mereka minggu kemarin kita dengarkan Yesus mengatakan, "Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakanlah ia melempari perempuan ini dengan batu." Satu persatu, mulai dari yang paling tua, mereka pergi. Dan Yesus pun tidak menghukum perempuan itu.
Ajaran agung yang diletakkan disertai dengan penerapannya. Ajaran itu adalah bahwa Kristus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, meskipun dia sudah mengatakan banyak hal kepada mereka tanpa mendapat banyak hasil dari mereka, dan apa yang dikatakannya ditentang, namun dia tetap berbicara lagi. Sebab satu kali dia berbicara, bahkan dua kali, mereka sudah menutup telinga terhadap apa yang dikatakannya. Namun dia berkata pula kepada mereka, akulah terang dunia. Perhatikanlah, Yesus Kristus adalah terang dunia. Salah seorang rabi pernah berkata bahwa terang adalah nama Mesias, seperti ada tertulis dalam kitab Daniel 2:22. Dan terang ada padanya. Allah adalah terang. Dia dinantikan sebagai terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Lukas 2:32. Dan dengan demikian dia adalah terang dunia, dan bukan hanya terang bagi jemaat Yahudi. Terang dunia yang kelihatan adalah matahari, dan Kristus adalah surya kebenaran. Satu matahari menerangi seluruh dunia, demikian pula satu Kristus, dan tidak perlu yang lain lagi. Kristus dengan menyebut dirinya sebagai terang mau mengungkapkan siapakah dia dalam dirinya sendiri yang terunggul dan termulia. Siapa dia bagi dunia, sumber terang yang menerangi setiap umat manusia. Betapa dunia ini akan menjadi kolong yang gelap gulita jika tanpa matahari. Demikian pula dunia ini jadinya bila tanpa Kristus, yang olehnya terang telah datang ke dalam dunia. Kesimpulan dari ajaran ini adalah barang siapa mengikuti aku seperti pengembara yang mengikuti terang dalam gelapnya malam. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Jika Kristus adalah terang, maka kewajiban kitalah untuk mengikutinya, untuk menyerahkan diri kita terhadap bimbingannya dalam segala hal, meminta petunjuk darinya, untuk berjalan di jalan yang menuju kepada kebahagiaan. Adalah kebahagiaan orang-orang yang mengikuti Kristus bahwa mereka tidak akan berjalan dalam kegelapan. Mereka tidak akan ditinggalkan begitu saja tanpa diberi petunjuk-petunjuk di jalan kebenaran. Mereka tidak akan ditinggalkan, dan yang paling penting untuk menjaga mereka dari kesalahan, yakni yang menghancurkan. Dan mereka juga tidak akan ditinggalkan begitu saja tanpa diberi bimbingan-bimbingan di jalan kewajiban. Yang penting untuk menjaga mereka dari dosa yang membinasakan. Mereka akan diberi terang hidup, yaitu pengetahuan dan kesukaan akan Allah. Terang ini akan menjadi terang hidup rohani bagi mereka di dunia ini, dan terang hidup kekal di dunia lain, di mana tidak akan ada maut ataupun kegelapan. Saudara-saudari terkasih, Yesus selalu berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mencoba menyalahkannya, mencari kekurangan dan kelemahannya, lalu ingin menangkapnya, bahkan membunuhnya. Mereka dengan sangat jeli mempersoalkan seluruh kata-kata yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi sesungguhnya mereka karena tidak tahu, Yesus berdebat dengan orang yang tidak tahu siapa Bapa yang dimaksud, apa itu dari atas dan apa itu dunia ini. Mereka belum paham apa yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi apapun usaha mereka untuk menjerat Yesus, karena waktunya belum tiba, Yesus tetap terus mewartakan kerajaan Allah. Apa yang bisa kita renungkan dari peristiwa atau bacaan Injil hari ini pada masa Prapaskah pekan kelima ini? Seringkali memang dalam kehidupan bersama, kita juga menjumpai orang-orang yang suka mengklaim dirinya sebagai orang hebat, orang baik, orang cerdas, dan lain sebagainya.
Berhadapan dengan orang-orang seperti itu, kita cenderung ragu dan memandangnya secara sinis. Kita mungkin berpikir orang ini sangat percaya diri, narsis, cari pujian, cari pengakuan, dan lain-lain. Tentu saja itu wajar karena orang hebat tidak perlu kata-kata untuk menunjukkan dirinya hebat, tapi cukup dengan apa yang ia lakukan atau tunjukkan dalam kehidupan konkret. Dalam Injil hari ini, kita menjumpai hampir mirip kisah serupa di mana Yesus memproklamirkan dirinya sebagai terang dunia di hadapan orang banyak. Akulah terang dunia, katanya dengan yakin dan mantap. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa siapa yang mengikuti dia akan memperoleh terang kehidupan. Tetapi respon orang Farisi terhadap pernyataan Yesus itu seperti apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita sinis, kita iri, kita benci, kita ingin menangkap orang itu. Kalau bisa kita hanguskan, kita hilangkan. Kalau bisa tidak usah tampak dari dalam hidup kita, karena kita tidak suka dengan orang-orang yang baik dan benar. Dengan mungkin mengatakan sama seperti yang dikatakan orang Farisi, engkau bersaksi tentang dirimu sendiri, kesaksianmu itu tidak benar. Yesus tentu saja bukan manusia yang sama seperti kita, yang suka menonjolkan diri, yang suka mengklaim diri hebat dan lain sebagainya. Yesus adalah Mesias, Kristus yang terurapi, anak Allah yang diutus Allah. Ia berasal dari surga, bukan dari dunia ini. Ialah terang dunia yang menerangi dunia ini dalam kegelapan. Dialah juru selamat kita. Hal ini hanya mungkin kita amini kalau kita sungguh-sungguh mengenal Dia dan mengimani Dia, menghidupi sabdanya, mencintainya dengan sungguh, dan mencoba merealisasikan sabda firman-Nya, pewartaannya, kesaksian hidupnya dalam seluruh tugas karya dan pelayanan kita sebagai apapun kita. Disitulah kita baru bisa mengenal Yesus. Tetapi kita belum mengenal Yesus, maka kita pun sama dengan orang-orang Farisi yang masih menentang Yesus. Saudara-saudari, mari kita baharui iman kita. Mari kita baharui hidup kita untuk menjadi pribadi yang lebih punya mindset, di mana kerap kita berjumpa dengan pemikiran-pemikiran yang baik, benar, adil, yang berpihak pada orang miskin, sakit, terabaikan. Tetapi kita menutup mata kita dengan banyak alasan, dengan rasionalisasi dan lain sebagainya. Tetapi yang sesungguhnya kita tidak punya hati yang baik. Semoga masa Prapaskah ini kita mampu memperbaharui dan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia. Sinarilah hati dan budi kami, agar kami sungguh-sungguh mengenal Engkau dan Bapa yang mengutus Engkau. Semoga kami pun mau menjadi terang bagi sesama kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami
supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.